saya daftar banyak beasiswa, tidak hanya satu gitu. Karena pada waktu itu saya sudah putus agak sedikit, bisa setengah-setengah ya, udah putus asa. Kalau di tahun tersebut saya nggak diterima beasiswa, maka saya harus ganti pekerjaan. Saya harus lamar pekerjaan yang lain. Saya akan fokus bekerja, tidak lagi akan fokus mencari beasiswa gitu. Saya menaruh dua opsi seperti itu gitu. Makanya di langkah selanjutnya saya lakukan untuk daftar beasiswa di berbagai tempat gitu. Nah, saya coba daftar yang di Konken University, saya daftar. Kemudian di NTB itu ada program gubernur untuk beasiswa ke Malaysia, saya daftar. Kemudian beasiswa LPDP saya daftar. Jadi tiga-tiganya ini saya daftar. Uniknya, ketika saya daftar tiga-tiganya, malah saya tiga-tiganya keterima. Nah, sebelum saya mulai penyampaian materi oleh Mas Imron, saya akan membacakan CV dari kedua pemateri kita. Yang pertama itu Mas Imron Rosadi ST. Sekarang beliau merupakan alumni Teknik Kimia UAD tahun 2014 dan sekarang dia sedang menempuh pendidikan di S2 di Konken University Thailand jurusan Teknik Kimia. Nah, baiklah. Sekarang adalah waktunya untuk pemateri pertama menyampaikan materinya. Kepada Mas Imron, saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sangat bersyukur sekali dan juga senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan sahabat Teknik Kimia dan juga para alumni. Sekaligus tak lupa saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para dosen yang dulu telah mendidik kami hingga kemudian bisa lulus dari UAD. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Baik, saya ingin mengawali sebuah kisah ya, karena dari panitia itu request ada 5 poin yang harus saya sampaikan. Yang 5 poin ini saya ringkas menjadi 2 tentang who am I, siapa saya, dan sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya, saya hanya salah satu dari sekian banyak alumni Teknik Kimia UAD yang alhamdulillah saat ini diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Semoga dari sharingnya nanti bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman semuanya. Dan kedua, saya diminta sharing tentang dunia pasca kampus gitu. Jadi intinya bagaimana cerita tentang saya setelah pasca kampus gitu. Jadi itu yang di-request sama panitia, dan karena panitia yang meminta sebenarnya saya agak berat ya, tapi ya kita coba saja ya. Bismillah. Baik, saya langsung saja saya coba ya searching di Google. Dari sini di Thailand saya coba searching di Google, ternyata setelah saya searching dengan keyword Imron Rosadi UAD itu ada muncul saya. Jadi ternyata jejak digital itu sangat bisa dibilang seperti 2 mata pisau yang tajam. Di satu sisi kita bisa pakai, di satu sisi juga bisa membunuh kita gitu. Saya lihat ternyata foto saya ada, dan waktu itu saya nggak nyadar kalau saya bisa masuk ke sini gitu. Kalau sempat mungkin saya akan sisiran dulu gitu biar nggak terlalu kelihatan kotor dan krempeng begitu. Baik, saya awali kisah saya tentang sebelum saya bisa memakai jas orange ya. Jadi saya berasal dari salah satu desa di Pulau Lombok, salah satu desa terpencil di Pulau Lombok yang pada saat itu punya keinginan untuk kuliah ke luar Lombok gitu. Di mana saja yang penting di luar Lombok, intinya seperti itu dulu. Nah, jadi pada waktu itu singkat cerita ayah saya kemudian mengantar saya ke stasiun bis untuk berangkat ke Jogja untuk kuliah. Nah, kemudian setelah sampai di Jogja, dan sebenarnya saya salah satu mahasiswa yang UAD itu sebagai cadangan gitu. Ini saya harus katakan jujur ya. Jadi pada waktu itu saya daftar UAD, pertama kali sebenarnya saya daftar UAD, dan yang kedua saya daftar di UGM.
Nah di UGM saya ditolak, saya mau daftar lagi, saya nggak punya biaya untuk registrasi karena uang saya habis, hingga kemudian saya ambillah UAD gitu. Karena awal cerita dulu itu saya searching di Google ya, mana sih jurusan yang kemudian pada waktu itu dalam tanda kutip ya punya gaji tinggi gitu. Jadi pada waktu itu saya searching, nah ketemulah teknik kimia gitu. Nah teknik kimia adanya di mana kalau di luar Lombok itu? Saya cari karena kalau di Lombok nggak ada. Nah saya cari, ketemulah di UAD gitu, salah satunya di UAD. Nah kenapa saya pilih UAD? Salah satunya juga saya lihat fotonya pada waktu itu kampus 4 itu sangat wow ya. Sampainya di Jogja, ternyata belum ada kampus itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada gitu. Nah, udah ada kampus itu singkat cerita tentang bagaimana saya kisah sampai di Jogja dan kuliah di UAD. Nah, foto ini diambil dulu saat P2K ya. Saya saat P2K itu masih ingat di auditorium di kampus 3 itu. Saya pada waktu itu bertanya gitu, ada pemateri yang membuat saya terinspirasi, kemudian saya bertanya dan setelah bertanya saya diminta keluar untuk bicara. Nah, saya diwawancara dengan kalau nggak salah teman-teman poros pada waktu itu, dan hasilnya seperti ini, saya nggak nyangka gitu. Jadi di sebuah tulisan dituliskan sangat banyak ya, itu ada mimpi-mimpinya, karena pada waktu itu saya sangat suka membaca sebuah buku motivasi. Itulah yang membuat saya terinspirasi untuk bermimpi gitu. Bermimpilah setinggi langit, niscaya kamu akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Kalau memang nggak kecapai mimpinya, ya kalau terjatuh ya di antara bintang-bintang ya. Jadi pada waktu itu saya salah satu mahasiswa yang mungkin dibilang agak aneh ya. Dan teman-teman pada waktu itu ya juga ketika melihat foto ini, jadi saya itu dibilang bisa viral ya pada waktu itu. Ya, tapi tidak mengapa, walaupun apa yang kemudian dulu saya impikan ternyata belum ada yang terrealisasi, tetapi setidaknya saya bisa terjatuh di antara bintang-bintang yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk kuliah di Thailand. Kemudian sekilas ini dulu saya saat jadi mahasiswa baru ya. Saya termasuk angkatan 2014. Kalau dilihat di sini foto saya yang kayak paling kecil ini ya. Di sini. Jadi dulu itu satu angkatan itu sekitar 80-an ya. Dan saya bukanlah orang yang paling pintar di satu kelas itu. Karena sejujurnya saya juga sempat mengulang kuliahnya Pak Zahrul gitu, di matematika kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi saya sempat ulang mata kuliah, saya juga sempat dapat C gitu. Jadi saya bukanlah orang mahasiswa yang bisa dibilang banyak prestasinya, bukan gitu. Tetapi hal yang saya lakukan pada waktu itu, saya aktif di banyak kegiatan. Salah satunya saya coba untuk ikut di lomba karya tulis ilmiah di Medan ya, di Universitas Medan. Dan ini sebenarnya bukan saya yang bisa, ya. Bukan saya yang menulis karya ilmiahnya semuanya, bukan. Tetapi karena saya diajak oleh ini, kayaknya semuanya kenal ya, ada Mas Ilham. Nah, beliaulah yang kemudian mengajak saya untuk ikut lomba karya tulis ilmiah di Unimed. Dan di mana sebelumnya ini saya sempat ikut lomba karya tulis di UAD, di miladnya UAD kalau nggak salah pada waktu itu, dan saya coba dan saya daftar. Itu pertama kali saya ikut dan alhamdulillah lolos. Dari situ saya dilirik, oh ini kayak mungkin ini anaknya bisa lah diajak untuk lomba. Nah mungkin dari situ Mas Ilham kemudian melirik saya untuk ikut lomba di Unimed gitu. Jadi saya bukan orang yang wow. Terus ini sekilas tentang bagaimana kemudian pada waktu itu saat menjadi mahasiswa di UAD, saya sempat untuk aktif di beberapa organisasi, salah satunya di DPM dan juga sempat di HMTK. Dan saya juga aktif di luar kampus ya, di organisasi di luar kampus, menjadi relawan di Rumah Zakat, menjadi relawan di PKPU dan sebagainya. Gitu. Dan ya ada pertanyaan dari panitia ya, bagaimana cara mengatur waktu pada waktu itu gitu.
ketika kemudian kuliah, tapi juga aktif berorganisasi atau aktif di kegiatan yang lain. Saya pada waktu itu punya keyakinan, saya tidak akan bisa mengatur waktu kalau tidak ada yang diatur gitu. Makanya saya coba untuk aktif di banyak tempat gitu. Jadi saya tidak hanya aktif di kuliah, di perkuliahan, tapi saya juga aktif di DPM, saya juga aktif di HMTK, aktif di berbagai organisasi yang lain. Karena dari situ kemudian saya bisa belajar bagaimana cara mengatur waktu gitu. Jadi kalau simpelnya teman-teman kalau ingin bisa mengatur waktunya, maka ikutlah banyak kegiatan gitu. Jangan kemudian pengen atur waktu tapi takut berkegiatan. Intinya seperti itu. Singkatnya kemudian saya kerja praktik di Migas Cepu dan alhamdulillah lulus ujian bersama rekan saya dan bisa wisuda begitu. Jadi itu poin penting singkat ya tentang siapa saya dulu saat mahasiswa Wadi yang sebenarnya biasa saja seperti teman-teman yang lainnya begitu. Nah, kemudian nanti banyak diskusi aja ya. Itu tentang poin yang pertama. Kemudian poin yang selanjutnya bagaimana kisah lulus dari UAD, bagaimana ceritanya kok bisa dapat beasiswa ya, beasiswa di Konken University. Mungkin itu yang diinginkan sama panitia untuk saya sampaikan. Bagaimana kisahnya? Jadi berawal dari kalau nggak salah semester 7 atau semester 8 ya. Saya sudah merancang sebuah strategi apa yang akan saya lakukan setelah lulus dari UAD ini. Gitu. Berangkat dari kampung, dari Lombok, kemudian kuliah di Jogja, pengennya pulang ya setelah lulus dari UAD, pengennya pulang. Tapi pada waktu itu saya belum siap untuk pulang. Karena ilmu yang saya miliki belum banyak. Jadi kalau pulang, ya mungkin nanti bukannya bisa mensejahterakan orang lain, maka saya akan merepotkan orang lain kalau pulang dari kampung pada waktu itu. Saya lulus itu, kalau nggak salah 2018, saya lupa. 2019. Ya, saya lulus. Nah, saya kembali ke semester 7 dan semester 8 tadi. Saya merencanakan apa yang akan saya lakukan setelah lulus gitu ya. Jadi, setelah semester 8 itu saya persiapkan saya harus punya pekerjaan sebelum saya lulus dari UAD. Kenapa? Kalau saya nggak punya pekerjaan, artinya saya akan diminta pulang sama kedua orang tua saya untuk membantu pekerjaan di rumah. Karena ya orang tua bisa dibilang cukup lah, bukan orang miskin juga bukan, karena pada saat kuliah di UAD saya alhamdulillah bisa makan gitu. Kaya juga bukan, karena saat di UAD saya nggak mewah gitu. Saya dulu ngekos di JSC dan ke UAD itu harus bersepeda ya. Itu nah, saya lanjutkan ceritanya. Jadi di saat semester 8 itu saya punya target bagaimana saya bisa dapat pekerjaan agar nanti setelah lulus setidaknya saya nggak diminta pulang. Setidaknya saya bisa hidup mandiri dulu di Jogja. Karena saya punya target, saya ingin kuliah lagi gitu. Saya ingin kuliah lagi, kuliah S2 gitu. Nah, jadi saya susun strategi sederhana. Dan pada waktu itu saya dapat WA ya, dapat WA dari salah satu teman bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi salah satu fasilitator di salah satu rumah tahfiz gitu. Jadi saya nggak berprinsip saya harus bekerja di mana. Yang penting saya bisa bekerja dan dapat uang untuk bisa hidup mandiri. Itu prinsip saya pada waktu itu. Jadi nggak terlalu idealis, harus kerja di Pertamina misalnya, harus kerja di manalah begitu yang bergaji tinggi. Yang sebenarnya itu di awal dulu saya bermimpi seperti itu gitu. Tetapi kenyataannya setelah saya menjalani proses perkuliahan, berinteraksi dengan orang lain, saya kemudian mendapatkan banyak inspirasi dan berkesimpulan, ya udahlah nggak apa-apa. Ini semester 8 ini yang penting saya bisa dapat pekerjaan gitu. Nah, saya dapat daftar dan alhamdulillah saya sebelum lulus itu dapat bekerja menjadi fasilitator di salah satu rumah tahfiz, dan alhamdulillah dari situ saya sudah bisa, setidaknya sudah nggak sering lagi meminta uang ke orang tua gitu. Karena semester 7, semester 8 itu mungkin nggak cuma saya ya, kita sudah agak malu meminta uang ke orang tua gitu, udah mulai malu gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Saya mencoba untuk mencari pekerjaan dan alhamdulillah saya dapat pekerjaan
Dan dari situ juga saya mempersiapkan berkas-berkas beasiswa yang saat itu saya belum miliki. Seperti salah satunya pada waktu itu saya masih terpuruk di bahasa Inggris. Jadi di perkuliahan bahasa Inggris saya buruk sekali. Dapat C ya, saya sebut saya dapat C ya pada waktu itu. Jadi bahasa Inggris saya hancur ya. Nah, sedangkan saya pengen S2 ke luar negeri gitu. Makanya tadi sambil saya bekerja, karena pada waktu itu saya bekerjanya malam, paginya kemudian saya pakai untuk bimbingan ke kampus dan juga kursus bahasa Inggris gitu. Nah, singkat cerita, nyambung lagi yang tadi saya lulus, saya belum bisa daftar beasiswa karena TOEFL saya belum ada pada waktu itu, belum dapat sertifikat TOEFL. Hingga kemudian saya rehat sejenak sambil bekerja, tetap di Jogja. Alhamdulillah sesuai rencana ya, saya tidak diminta pulang karena saya sudah bisa hidup mandiri lah, setidaknya punya alasan kepada orang tua untuk bisa tinggal di Jogja gitu. Nah, saya sambil persiapan dan pada waktu itu buka beasiswa Turki. Nah, buka beasiswa Turki dan kalau nggak salah beasiswa Turki itu dulu nggak pakai TOEFL. Saya kemudian coba daftar beasiswa Turki ini, saya minta surat rekomendasi ke Pak Zahrul, kemudian Bu Erna pada waktu itu. Saya minta coba daftar, ternyata saya ditolak. Bahkan saya nggak dikasih email sama sekali sama pihak beasiswanya. Ya nggak tahu kenapa, tapi setidaknya saya sudah berusaha gitu. Kemudian saya evaluasi diri, apa sebenarnya yang kurang dari persiapan yang telah saya lakukan. Dan kemudian Mas Ilham pada waktu itu mengirim lagi informasi beasiswa di grup alumni. Jadi saya berterima kasih sekali kepada grup tersebut gitu. Karena grup pribadi pada waktu itu bisa dapat informasi dari salah satu alumni tentang beasiswa ini gitu. Jadi ada buka beasiswa Konken University gitu. Nah, sebelum masuk ke pendaftaran, saya kembali lagi ke cerita tadi ya. Sambil bekerja saya juga aktif menjadi asisten praktikum ya di kampus gitu. Karena buat nambah penghasilan lah sedikit gitu. Lumayan lah, walaupun tidak seberapa tapi setidaknya bisa mengambil penghasilan menjadi asisten gitu di kampus gitu. Nah, saya jadi asisten sebenarnya pada waktu itu saya agak sedikit malu ya. Karena saya udah lulus tapi belum bekerja. Udah lulus tapi belum bekerja seperti orang lain yang alumni yang lain gitu. Masih aja nongol di kampus kan, ketemu dosen ya senyum-senyum saja gitu, malu gitu kadang-kadang. Nah, lanjut cerita tentang beasiswa di Konken. Buka beasiswa di Konken, saya daftar, kemudian ini saya cut ya. Saya ganti strategi ya. Yang pertama tadi saya hanya daftar satu beasiswa, hanya Turki saja pada waktu itu, tapi strategi kedua saya daftar banyak beasiswa, tidak hanya satu gitu. Karena pada waktu itu saya sudah putus agak sedikit, bisa setengah-setengah ya, udah putus asa. Kalau di tahun tersebut saya nggak diterima beasiswa, maka saya harus ganti pekerjaan. Saya harus lamar pekerjaan yang lain. Saya akan fokus bekerja, tidak lagi akan fokus mencari beasiswa gitu. Saya menaruh dua opsi seperti itu gitu. Makanya di langkah selanjutnya saya lakukan untuk daftar beasiswa di berbagai tempat gitu. Nah, saya coba daftar yang di Konken University saya daftar, kemudian di NTB itu ada program gubernur untuk beasiswa ke Malaysia saya daftar, kemudian beasiswa LPDP saya daftar. Jadi tiga-tiganya ini saya daftar. Uniknya, ketika saya daftar tiga-tiganya, malah saya tiga-tiganya keterima. Sorry ya, saya agak sedikit batuk. Tiga-tiganya saya keterima. Nah, tetapi dari tiga ini tidak semua langsung menerima dalam artian saya sudah final untuk kuliah gitu. Hanya Konken University yang kemudian langsung saya bisa berangkat gitu. Sedangkan yang Malaysia sama LPDP itu kan prosesnya masih sedikit panjang, harus wawancara, harus pokoknya banyak stepnya ya kalau LPDP itu. Makanya pada waktu itu singkat cerita saya pilih Konken University langsung pilih Konken University dan alhamdulillah saya bisa kemudian
kuliah sampai sekarang sudah semester 3 di sini di Konken University. Jadi itu singkat cerita tentang bagaimana kemudian sedikit pengalaman dari saya, salah satu alumni teknik kimia, yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga terutama bagi saya gitu. Karena waktu yang terbatas, saya diberikan waktu sedikit oleh panitia, jadi nanti kita lebih ke diskusi atau mempertajam apa yang kemudian saya sampaikan tadi.